Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sarah. Baiklah, di minggu ke-9 ini kita akan membahas identifikasi masalah dan penyadaran diri. Sebelum saya memulai untuk menjelaskan materi untuk minggu ini, mari kita menenangkan pikiran. Mari berhenti sejenak sebelum kita melangkah untuk menjaga alam. Mari gunakan teknik stop. Yang pertama, stop. Berhenti sejenak dari semua kegiatanmu. Dan kedua, tarik nafas dalam-dalam, rasakan udara segar, lalu amati apa yang kamu rasakan saat ini, dan lanjutkan kegiatan dengan fokus baru. Di sini ada gambaran masalah di sekitar kita. Sampah di selebar. Apakah kamu pernah melihat tumpukan sampah plastik di selokan atau jalanan depan rumahmu di Bengkulu? Sampah-sampah ini bukan hanya kotor, tapi bisa menyebabkan banjir dan penyakit di lingkungan kita. Di sini ada hasil observasi sampah. Sampah plastik capai 85% dan sampah kertas 45% dan sisa makanan 60% dan lainnya 25%. Data menunjukkan plastik adalah musuh utama lingkungan kita. Apa sih peran diri kita? Yang pertama, satu orang saja cukup. Menjadi pelopor dimulai dari dirimu sendiri. Kamu tidak perlu menunggu orang lain untuk membuang sampah pada tempatnya. Kamu adalah agen perubahan di Bengkulu. Di sini ada 4 ciri agen perubahan. Pertama, merasakan kesedihan saat melihat alam rusak. Kedua, bergerak membersihkan tanpa harus disuruh. Yang ketiga, memberi contoh baik bagi teman dan keluarga. Yang keempat, mengolah limbah menjadi barang berguna. Mengapa sih kita harus peduli dengan alam? Menjaga bumi Rafflesia, Bengkulu punya alam yang indah, dari pantai panjang hingga hutan mangrove. Sampah yang tidak dikelola akan merusak keindahan ini. Menyadari diri sebagai bagian dari alam adalah langkah awal untuk melindunginya. Dan selanjutnya di sini ada gambaran gambaran bekas limbah-limbah. Ini dikreasikan menjadi barang-barang yang berguna ya teman-teman. Nah, agen perubahan melihat sampah bukan sebagai masalah, tapi sebagai peluang. Kita bisa mengubah plastik bekas menjadi tas atau botol bekas menjadi pot tanaman yang indah. Mari kita budayakan saling memuliakan bersama teman dan memuliakan bersama alam. Memuliakan teman, hargai setiap ide dan karya temanmu. Jangan pernah mengejek usaha orang lain dalam menjaga lingkungan. Dan memuliakan alam. Mengambil sampah yang berserakan adalah bentuk penghormatan kita kepada bumi yang memberi kita kehidupan. Di sini ada daftar cek agen perubahan. Tindakan proaktif, membuang sampah pada tempat, mengurangi penggunaan plastik, dan menjaga orang lain peduli lingkungan. Di sini ada gambaran perasaan teman-teman saat beraksi. Nah, paling banyak itu bangga dan senang 70%, dan tertantang 20%, biasa saja 10%. Sini ada beberapa contoh nyata di Bengkulu. Yang pertama, membuang sampah di tempatnya. Kedua, menjaga pantai panjang tetap asri. Yang ketiga, menjadi inspirasi bagi orang lain. Bumi menyediakan cukup banyak untuk memuaskan setiap kebutuhan manusia, tetapi bukan keserakahan setiap manusia. Di sini ada gambaran perjalanan kita tiap per minggu. Di minggu pertama, sadar diri dan isu lingkungan. Yang minggu ketiga, yaitu mulai membuang kertas. Minggu kelima, cerita di balik karya. Minggu ke-8, selebar dan pameran. Minggu ke-9, refleksi dan evakuasi. Dan misi terakhir kita yaitu isi jurnal refleksi akhir dengan jujur, rapikan portofolio karyamu sebagai bukti belajar, tentukan satu janji untuk tetap proaktif menjadi lingkungan selebar, dan selanjutnya bersiap menerima apresiasi pelopor pemberdayaan. Baiklah teman-teman, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya tentang materi kita di minggu ke-9 ini? Silakan bertanya tentang karyamu atau rencana ke depan.
Baiklah, terima kasih untuk agen perubahan bersama kita jaga Bengkulu agar tetap hijau dan asri. Baiklah, untuk minggu ke-9 ini saya akhiri sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.